Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang keluarga sambung. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kehidupan keluarga yang pasangannya meninggal atau bercerai itu memang sesuatu yang berat. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membicarakan tentang orang tua yang harus mengasuh anaknya sendirian, kan berat sekali. Tetapi ya memang ada beberapa itu yang lalu menikah lagi. Ini pengertiannya keluarga sambung yang disambung lagi gitu, masih ada lagi keluarganya. Ya, tetapi dengan menikah lagi itu pun bukan tanpa masalah. Ternyata ada masalah-masalah lain, tantangan-tantangan lain yang harus dihadapi gitu. Nah ini kan sama seperti keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya gitu Pak Bos. Oh, sama-sama ada masalahnya. Karena itu ada orang juga yang memutuskan sudah tidak mau menikah lagi. Tetapi kalau memang dalam pimpinan Tuhan ini orang itu menikah lagi, tantangan-tantangan apa sebenarnya yang perlu diperhatikan Pak Bos? Tantangan pertama adalah bagaimana dapat diterima oleh keluarga pasangan. Sudah tentu ada beda besar antara menerima satu pribadi dan menerima satu keluarga. Pastilah jauh lebih kompleks menerima satu keluarga ketimbang satu pribadi. Satu hal yang mesti disadari adalah kecocokan suami istri tidak menjamin adanya kecocokan antara anak dan orang tua tiri atau antara anak dan anak tiri. Jadi masuknya orang baru ke dalam keluarga seringkali dilihat sebagai gangguan, bukan sekadar tambahan. Itu sebab tidak jarang anak malah melihat ayah atau ibu baru dengan mata penuh kecurigaan dan rasa tidak senang. Jadi kalau yang bergabung itu satu orang saja, ibu tiri atau ayah tiri, itu satu masalah. Tapi misalnya dia datang juga dengan membawa keluarganya karena istrinya atau suaminya sudah meninggal atau apa, nah berarti kan dua keluarga bergabung menjadi satu. Nah itu penyesuaiannya akan menjadi lebih kompleks. Nah itu sebab ini yang saya akan sarankan kepada orang yang baru yang masuk ke dalam satu keluarga, yaitu kita harus melakukan dua hal berikut ini secara seimbang. Pertama, kita mesti menyatakan kasih, dan yang kedua, memperlihatkan wibawa. Saya jelaskan ya, di satu pihak kita harus menunjukkan bahwa kita masuk ke dalam keluarga ini untuk mengasihi mereka, anak-anak ya, dan bukan hanya ayah atau ibu mereka. Jadi sebab kita mau memberikan waktu untuk mereka dan menunjukkan minat yang tulus untuk mengerti mereka. Di pihak lain, kita pun harus memperlihatkan wibawa dalam pengertian kita mesti menarik garis yang jelas bila mereka mulai menunjukkan sikap tidak hormat. Kita dapat menyampaikan kepada mereka bahwa kita menghormati mereka. Itu sebab kita pun mengharapkan mereka menunjukkan respek yang sama kepada kita. Singkat kata, tidak seharusnya kita membiarkan mereka berbuat semaunya hanya agar kita diterima oleh mereka. Jadi ya kita mau diterima, tapi juga mesti kita menjaga wibawa itu. Iya, Bapak, kalau ada anak-anak ya, baik dari pihak kita maupun dari pihak yang akan sambung dengan kita itu, apakah bijak itu kalau kita meminta pendapat dari anak-anak itu ketika anak-anak ini sudah ya remaja atau pemuda gitu Bapak? Saya kira iya, karena nggak bisa nggak hidup mereka akan terpengaruh ya dengan kita menikah kembali. Nah jadi sebaiknya memang kita rundingkan dengan anak-anak, ajak mereka berkenalan sebelumnya. Jadi nggak benar-benar tiba-tiba setelah menikah lah baru ketemu, baru berkenalan. Nah sebaiknya memang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan penjajakan itu. Jadi dua keluarga ini saling mengenal, mulai pergi-pergi, ngobrol-ngobrol. Dengan cara itu tuh mulai dipupuklah kesamaan dan ikatan di antara mereka. Ya, jadi memang ini penggabungan dari beberapa orang ini, beberapa pribadi, dan ini yang menjadi sangat sulit gitu Pak Boleh. Bahkan anak-anak sendiri itu kadang-kadang ada yang setuju orang tuanya menikah lagi, tapi ada anak yang enggak setuju. Betul. Dan
ketidaksetujuan satu anak bisa mengganggu sekali Pak Gunawan. Karena ini bisa menjadi nantinya pokok pertengkaran di antara ayah ibu ini. Yang tadinya kan baik-baik saja, saling mencintai, tapi gara-gara ada satu anak yang nggak setuju dan terus membuat masalah, akhirnya tuh hubungan orang tua anak terpengaruh, malah jadi retak. Nah ini biasanya lebih baik diselesaikan dulu yang masalah dengan anak atau bagaimana Bapak? Nah sudah tentu ya memang kita mesti melihat banyak faktor ya. Kadang-kadang ya kita mempertimbangkan keberatan anak, tapi kadang-kadang juga ya kita harus berkata ya nggak bisa juga. Nggak bisa ya semuanya ditentukan oleh anak. Jadi memang ya lihat juga lah alasan apa yang diberikan oleh anak, kenapa kok dia itu nggak setuju. Kalau alasan yang memang masuk akal, ya udah kita mungkin harus menunda. Jadi kalau misalnya memang alasannya nggak masuk akal, ya mungkin kita tetap aja jalankan. Tantangan yang lain apa Bapak? Tantangan kedua adalah bagaimana membuat anak-anak menerima pasangan kita yang baru. Ya begitu. Pada dasarnya kita tidak dapat membuat anak menerima pasangan baru kita. Apakah mereka menerima atau tidak pasangan kita, pada akhirnya itu adalah keputusan yang mesti mereka ambil sendiri. Kita tidak dapat memaksa anak menerima pasangan kita yang baru. Pemaksaan hanyalah akan mengembangkan rasa tidak suka terhadap pasangan kita. Nah, sungguh pun demikian ada satu tindakan yang dapat kita lakukan, yaitu memperlakukan pasangan kita dengan kasih dan respek. Saya jelaskan ya, sebab bagaimanakah kita memperlakukan pasangan kita yang baru akan menentukan apakah dan bagaimanakah anak menerima pasangan kita pula. Singkat kata, apa yang kita perbuat terhadap pasangan kita yang baru akan mempengaruhi sikap mereka terhadap pasangan kita. Jika kita memperlakukan pasangan kita dengan baik dan penuh kasih, besar kemungkinan anak pun akan memperlakukan pasangan kita dengan baik dan penuh kasih. Bila kita menunjukkan penghargaan kepada pasangan, mereka pun cenderung memperlihatkan penghargaan kepada pasangan kita. Sebaliknya, jika kita memperlakukan pasangan kita secara kasar dan tidak hormat, besar kemungkinan anak pun akan melakukan hal yang sama. Iya, jadi dalam hal ini kita tidak bisa memaksa anak untuk otomatis mengasihi orang tuanya yang baru ini gitu ya Pak Boy? Atau menerimanya. Atau menerimanya itu. Kita yang harus memulai dan memberikan contoh itu Pak Gunawan. Ya, jadi dibutuhkan suatu keteladanan dari pihak kita gitu. Betul. Nah seringkali kan anak-anak itu lalu membandingkan dengan orang tuanya yang meninggal itu. Ya. Dulu mama saya atau papa saya itu dulu kalau ada apa-apa. Ya. Lalu dibandingkan. Ya. Dan biasanya yang dibandingkan kan selalu tidak senang gitu Pak Bon. Betul. Nah biasanya orang tua yang baru itu harus berkata bahwa saya nggak akan bisa sebaik mamamu atau papamu. Saya nggak mungkin menggantikan mamamu dan papamu. Saya memang mengakui keterbatasan saya. Ya, tapi saya mau berusaha untuk menjadi orang tuamu yang baik. Tapi saya tahu nggak bisa seperti papa atau mamamu. Jadi ya nggak apa-apa si orang tua yang baru itu berkata demikian. Dan si orang tua yang tertinggal juga dapat berkata kepada anaknya bahwa ya betul, buat kamu mamamu itulah yang memang paling kamu sayangi dan paling baik buat kamu. Dan saya nggak meminta kamu mengubah itu, enggak kok. Tetap mamamu atau papamu itulah yang kamu paling sayangi dan yang paling baik buat kamu. Ya, jadi kita memang nggak mau itu tuh melawan anak, bertabrakan dengan anak soal ini. Nah, biasanya walaupun tadi Pak Paul katakan sebelum mereka memutuskan untuk menikah gitu Pak Paul, kan sudah lakukan pendekatan-pendekatan. Pada awalnya memang baik gitu Pak Paul, tetapi setelah kumpul satu rumah, lalu kelihatan masalah-masalah itu timbul. Iya. Ini bagaimana Pak Paul? Masih dihadapi Pak Gunawan. Jadi apapun yang timbul masalahnya, sebisanya orang tua kandung yang pertama-tama di gugusan terdepan bicara dengan si anaknya, dan pihak yang sana juga sama. Jadi sebisanya nggak silang ya, nggak orang tua tiri bicara dengan si anak tiri. Sebisanya kandung dengan kandung dulu, biar mereka bereskan di antara mereka dulu. Nah, untuk menumbuhkan respek ini bagaimana Pak? Nah tadi saya memang singgung anak itu tuh belajar respek kepada orang tua yang baru itu lewat perlakuan kita kepada pasangan kita. Kalau kita ini respect kepada pasangan kita,
dia juga lebih nggak berani untuk nggak respect, untuk kurang ajar. Tapi kalau dia melihat kita kok kalau ngomong sama pasangan kita yang baru ini kadang-kadang kasar lah, kurang hormat lah, nah dia tambah berani karena dia tahu bahwa oh papa melakukannya juga ya, kenapa saya enggak. Tapi kalau kita menyayangi pasangan kita, memperlakukannya dengan hormat, dia makin nggak berani karena dia tahu kalau dia begitu kita akan marah. Karena kita itu menyayangi pasangan kita dan menghormati pasangan kita. Jadi ya keteladanan itu penting sekali. Iya. Tantangan yang lain apa Pak? Tantangan ketiga adalah memperlakukan semua anak secara sama rata. Dalam keluarga sambung, seringkali anak merasa bahwa ayah atau ibu tirinya tidak mengasihi dirinya sama seperti mengasihi anak kandung dari ayah atau ibu tirinya. Biasanya anggapan ini muncul dari prasangka bahwa karena ia bukan anak kandung ayah atau ibu tirinya, maka ia tidak dikasihi. Itu sebab meyakinkan si anak bahwa ayah ibu tirinya juga mengasihinya tidak mudah. Nah, sudah tentu sebagai orang tua kita akan berusaha meyakinkan mereka, anak-anak, bahwa kita mengasihi semua sama rata. Namun terlebih penting dari perkataan adalah perbuatan. Sebab kita harus memperlihatkan bahwa kita tidak membeda-bedakan mereka. Kita berlakukan aturan yang sama dan kita terapkan tuntutan yang sama. Suatu mereka konflik, kita tidak membela anak kandung dan tidak menyalahkan anak tiri. Sebaliknya, jika anak kita salah, kita pun tidak ragu menegurnya. Pada akhirnya, suatu anak tiri melihat bahwa kita tidak membeda-bedakan anak, barulah mereka percaya bahwa kita menyayangi mereka semua. Nah ini sulitnya, kalau terhadap anak kandung saja kita sudah membeda-bedakan, apalagi ketika ada anak-anak dari pasangan yang baru ini Pak Pon. Iya. Kan tambah lebih sulit untuk memperlakukan sama itu. Betul. Maka ya kita harus memulai anak-anak kita perlakukan juga secara sama rata. Dan nanti waktu ada anak-anak tiri, ya kita juga memperlakukan mereka juga dengan sama rata. Jadi hormat atau respek anak terhadap orang tua tirinya berawal dari respek bahwa orang tuanya itu adil. Mungkin sayang mencintai dirinya itu nomor 2, karena anak-anak juga ngerti bahwa ya ini orang tua tiri kok mengasihi saya perlu waktu yang lama, atau mungkin nggak akan mengasihi saya sama seperti mengasihi anak kandungnya. Tapi yang mereka lebih soroti adalah adil atau tidak. Adil nggak? Kalau saya salah diomeli, anaknya salah diomeli nggak ya? Nah, kalau saya berbuat baik diberikan penghargaan nggak ya? Kalau anaknya kok yang berbuat sesuatu yang baik langsung dihargai. Nah, hal-hal itu tuh yang lebih peka dilihat oleh anak-anak. Dan itu biasanya mereka selalu coba-coba gitu Pak ya, semacam menguji bagaimana orang tuanya ini memperlakukan mereka secara adil, baik dalam memberikan reward maupun punishment itu Pak Pon. Betul sekali. Jadi sekali lagi ini mungkin tugas yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua ya, kalau mereka menyambungkan dua keluarga ini, yaitu bersikap adil. Ini modal pertama ada. Dan ini harus kesepakatan antara suami istri itu sendiri gitu Pak Pon, bagaimana mereka memperlakukan anak-anak mereka. Betul. Karena sama itu kan tidak mesti pemberian yang harus sama persis. Betul. Kan disesuaikan dengan usia mereka kan. Betul. Juga hukuman. Betul. Jadi banyak hal-hal kecil yang bisa nanti dinilai oleh anak sebagai ketidakadilan. Contoh misalnya, kadang-kadang orang tua akan berkata, cuci piring ya, habis makan ya. Nah, sebetulnya orang tua nggak membedakan, tapi kenapa meminta si anak ini untuk cuci piring? Karena dia lebih tua. Tapi kebetulan yang lebih tua itu tuh bukan anak kandung. Nah, dia akan merasa, adik kok nggak pernah disuruh cuci piring. Tapi sebetulnya tujuannya atau alasannya bukan karena anak kandung atau bukan anak kandung, tapi usianya. Tapi si anak akan merasa dibedakan tuh. Jadi sekali lagi penting sekali kita sebagai orang tua menyadari bahwa anak akan menyoroti kita apakah kita bersikap adil apa tidak. Iya. Ada tantangan yang lain Pak Pon? Tantangan keempat adalah siapakah yang seharusnya mendisiplin anak tiri dan bagaimanakah seharusnya disiplin diberikan. Setiap kali hal ini menjadi masalah Pak Gunawan, terutama jika anak sudah besar ya. Pada umumnya anak menolak
atau malah melawan ayah atau ibu tiri karena menganggap ayah atau ibu tiri bukanlah orang tua kandung, jadi tidak mempunyai hak untuk mendisiplin mereka. Tidak jarang masalah disiplin menjadi masalah karena kita dan pasangan mempunyai cara yang berbeda. Di dalam keluarga sambung hal ini menjadi lebih kompleks. Oleh karena anak tidak selalu anak kita, maksudnya ada anak tiri, ada anak kandung, maka terbuka lebar kemungkinan terjadinya salah pengertian. Pasangan dapat marah karena menuduh kita kok terlalu keras terhadap anaknya yang bukan anak kandung kita, dan juga sebaliknya ya. Nah, jadi berkaitan dengan hal disiplin ini terpenting adalah kesatuan dan kepercayaan di antara kita, orang tua. Jangan sampai kita terbelah dan jangan sampai kita mengembangkan rasa tidak percaya. Singkat kata, jangan sampai kita berprasangka bahwa pasangan memang tidak menyayangi anak kita sehingga cenderung memberi disiplin yang berlebihan kepada mereka. Bila ada perbedaan pendapat, bicarakanlah empat mata, jangan di hadapan anak, supaya kita dapat menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum kita berhadapan dengan anak. Ya, sebenarnya hal ini juga harus dilakukan oleh pasangan yang bukan sambung, artinya pasangan awal itu juga tetap kita harus berlakukan seperti itu, Pak. Di dalam mendidik anak, orang tua itu harus sepakat dulu tentang apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak mereka gitu. Betul. Apalagi ini keluarga sambung, itu artinya tanggung jawabnya lebih besar lagi untuk menyamakan pandangan gitu. Karena memang jauh lebih sulit Pak Gunawan ya. Misalnya nih ya, mama kandungnya sebetulnya juga memukul. Misalnya dia nakal ya, dipukul pantatnya oleh mama kandungnya. Tapi sekarang mama kandungnya meninggal sehingga ada mama tiri dalam keluarga sambung ini. Nah, si anak bisa tuh nanti marah sekali dan mengatakan, mama saya nggak pernah begitu sama saya. Padahalnya mamanya juga memukul dia. Tapi kenapa dia begitu marah kepada ibu tirinya? Sebab dia beranggapan, kamu bukan ibu kandung saya, kamu tidak berhak memukul saya. Dan ada kecenderungan orang tua kandung yang sudah tidak ada itu tuh diglamorkan, dibuat lebih indah daripada warna aslinya, seolah-olah orang tua yang paling sempurna di dunia, padahalnya juga enggak. Nah, ini nih yang membuat masalah lebih kompleks. Iya. Jadi supaya anak itu juga merasa bahwa ibunya atau ayahnya ini bukan sambungan gitu. Saya kok lebih condong itu untuk mengajar mereka untuk tidak menyebutkan sebagai ibu tiri atau ayah tiri, tetapi ya hanya ibu dan ayah gitu aja, Pak. Jadi supaya tidak ada embel-embel tiri itu tadi loh. Juga orang tua juga tidak perlu menyebutkan anaknya ini sebagai anak tiri. Betul. Terutama kalau terhadap relasi-relasi mereka. Betul. Jadi memang sebaiknya kalau dua keluarga itu melebur, ya udah panggilnya memang panggilan ibu atau bapak. Nah, tapi memang kadang-kadang sulit karena gini. Misalnya si anak terbiasa memanggil mama kandungnya mama. Nah, buat si anak itu panggilan seolah-olah tuh sakral, khusus gitu. Nggak boleh tuh dia memanggil orang lain dengan panggilan yang sama. Dan dia mungkin marah kalau si ibunya yang baru ini nih memanggil dirinya mama. Nah, dia mungkin berkata, enggak, kamu bukan mama saya. Nah, jadi buat saya daripada itu menjadi bahan pertentangan yang nggak begitu perlu, lebih baik ya udah fleksibel aja. Misalkan dia berkata, ya nggak mau panggil mama, ya nggak apa-apa. Bagaimana panggil aja lah ibu atau apa. Nah, jadi panggilan yang lain. Nah, mungkin si anak akan lebih terbuka kalau memanggil dengan panggilan yang lain. Atau dia bisa berkata, nggak apa-apa, sampai kamu siap mau panggil saya mama, ya silakan kamu panggil saya dengan yang lain. Suatu hari kalau mau panggil saya mama, ya juga boleh. Nah, waktu si anak melihat kok ini ibunya kok yang baru ini nggak memaksakan, nggak mau mengambil alih tempat mamanya yang kandung, nah mungkin dia lebih terbuka nantinya. Jadi memang nggak harus panggilan itu tuh kita permasalahkan, jangan sampai itu menjadi batu sandungan lah. Iya, jadi di sini rupanya membutuhkan waktu penyesuaian yang lebih panjang daripada hanya sekedar mengenal secara permukaan gitu Pak ya. Betul. Jadi yang tadi saya sebut itu benar-benar kejadian, soalnya Pak Gunawan ada anak-anak yang mati-matian nggak mau panggil ibunya mama karena dia berkata hanya satu mama saya, ini bukan mama saya nggak mau panggil dia mama.
Nah, biarkanlah panggil ibu atau apa, jadi udahlah bereskan gitu. Ya, tapi yang terpenting itu adalah suami istri ini tadi, Pak Pol ya. Ya. Yang harus sepakat bagaimana mereka itu memperlakukan atau mendidik anak-anak mereka gitu, Pak Pol. Betul. Dan misalkan di sini di pihak si ayahnya, ya dia juga masih sensitif. Jangan sampai dia itu tuh marahi si anak. Kamu kok kurang ajar, nggak mau panggil mama kepada ibu ini nih. Nah, anak sakit hati itu. Tambah benci sama papanya juga. Jadi ya perlulah bijaksana dalam hal ini. Ya, tapi itu bukan hanya dalam hal mendisiplin anak, Pak Pol. Dalam hal kita memberikan hadiah itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan masalah tuh di antara anak kandung dan anak sambungan ini tadi, Pak Pol. Ya, sekali lagi akan ada perbandingan, nggak bisa dihindari. Jadi siapapun yang mau menjadi ibu bagi anak-anak ini atau menjadi bapak bagi anak-anak ini harus siap dibandingkan, nggak bisa enggak. Misalkan pemberian hadiah ya Pak Gunawan, si anak bisa itu tuh mengglamorkan orang tuanya yang udah nggak ada. Wah, dulu kalau ulang tahun mama saya pasti berikan si hadiah yang ini, padahalnya juga belum tentu begitu, tapi diglamorkan sehingga si ibu yang baru ini ya merasa kok ditolak, ya nggak dihargai. Tapi udah kita diamkan saja. Tantangan yang lain lagi mungkin masih ada, Pak Pol. Satu lagi yang terakhir adalah meyakinkan anak bahwa kita tidak melupakan ayah atau ibu mereka yang sudah tiada. Biasanya anak dalam keluarga sambung mengalami konflik batiniah, Pak Gunawan. Di satu pihak mereka ingin melebur dengan keluarga sambungnya, tapi di pihak lain mereka merasa bersalah bila mereka mulai menyayangi ayah atau ibu tirinya. Mereka beranggapan jika sampai mereka mengasihi ayah atau ibu tirinya, itu berarti mereka telah mengkhianati dan sudah tidak mengasihi serta melupakan ayah atau ibu kandungnya. Nah, dalam pertentangan batiniah ini anak perlu melihat bahwa kita sebagai orang tua yang ditinggal tidak melupakan ayah atau ibunya. Dan bukan saja tidak melupakan, kita pun masih mengasihi ayah atau ibunya. Kita perlu meyakinkannya bahwa mengasihi ayah atau ibu tiri tidak berarti tidak lagi mengasihi ayah atau ibu kandung atau telah melupakannya. Jadi contoh-contoh atau perkataan-perkataan seperti ini nih perlu memang kita ungkapkan kepada anak-anak kita. Selain dengan perkataan, apakah ada kemungkinan kita itu menyatakannya lewat tindakan nyata gitu, Pak? Misalnya dengan tetap menggantungkan foto dari mendiang itu tadi. Dalam hal ini memang harus dibicarakan dengan pasangan kita ya. Nah, mungkin sekali foto itu tuh kita tidak taruh di ruangan tamu karena memang kan ini udah menjadi keluarga yang baru, tapi silakan foto itu tuh ditaruh di kamar anak kita dan nggak apa-apa. Jadi bagi si anak inilah papa mamanya dan dia nggak mau melupakannya, jadi kita izinkan gitu. Dengan kata lain, anak perlu melihat ya Pak Gunawan bahwa kita menyayangi ayah atau ibunya yang telah tiada. Anak itu akan kecewa berat kalau kok dengan cepat kita kok nggak lagi mengingat ibu atau ayah kandungnya. Ya, dan anak perlu melihat bahwa ayah atau ibunya yang telah tiada tetap ada di dalam keluarga sambung itu. Jadi penting bagi kita untuk memelihara kenangan tentang mendiang di dalam keluarga sambung. Misalkan pada waktu ulang tahun mendiang suami atau istri kita, nah kita dapat membicarakannya dengan anak. Ini hari ulang tahun mama, atau hari ini hari ulang tahun papa. Atau pada saat ulang tahun anak, kita pun bisa berkata bahwa ayah atau ibunya pasti bangga melihatnya sekarang. Nah, perkataan-perkataan sederhana seperti ini meyakinkan anak bahwa kita tidak melupakan ayah atau ibunya walau telah tiada. Nah, sudah tentu untuk dapat melakukan semua ini diperlukan pengertian dari pasangan baru. Ya, perlu menerima fakta bahwa orang yang kita kasihi di masa lampau masih dan akan menempati ruang khusus di hati kita. Namun kita pun perlu meyakinkannya bahwa orang yang kita kasihi di masa lampau tidak akan menjadi pesaingnya di masa sekarang. Singkat kata, kita harus mengkomunikasikan kepadanya bahwa kita siap dan mau membuka lembaran baru.
Namun, untuk membuka lembaran baru, tidak perlu kita merobek lembaran lama. Iya. Memang ini seringkali menimbulkan masalah bagi pasangan sambungan ini Pak Pol. Setelah berjalan beberapa waktu lamanya, muncul tantangan-tantangan yang sangat berat seperti yang tadi Pak Pol sudah uraikan itu Pak Pol. Lalu di dalam hati si ayah atau orang tua atau anak itu bisa terjadi merasa bersalah. Kenapa harus menikah lagi? Kenapa menyetujui orang tuanya menikah lagi? Rasa bersalah seperti ini wajar nggak Pak Pol? Wajar sekali Pak Gunawan. Sebab ya kita itu tuh ngerti yang nggak ada pernikahan yang sempurna. Pernikahan sambung juga mengandung masalah, sama seperti pernikahan yang awal. Nah, bedanya adalah itu tuh, di pernikahan sambung rasa bersalah atau menyesal bisa cepat keluar. Apalagi kalau kita melihat kok anak-anak kita jadinya nggak bahagia. Waktu kita masih merawat sendirian kok kayaknya lebih bahagia. Nah, kita bisa tuh merasa bersalah. Gara-gara saya dulu menikah lagi jadi, anak-anak sekarang kok jadinya menderita. Nah, itu memang bisa terjadi Pak Gunawan. Tetapi itu harus bisa diatasi ya Pak, perasaan-perasaan seperti itu. Betul, kita mesti memang mengesampingkan masa lalu dan berusaha sebaiknya memperbaiki pernikahan kita sekarang ini. Iya. Dan apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan sehubungan masalah ini, Bapak? Amsal pasal 12 ayat 26 dan 27 berkata, orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Ada dua karakteristik yang ditekankan di sini, yaitu kata benar dan malas. Orang benar mendapatkan tempat penggembalaannya. Dalam pengertian, bagi orang benar akan selalu ada orang yang datang kepadanya untuk digembalakan. Kebalikannya, bagi orang malas akan selalu terjadi kehilangan, seakan-akan hewan buruan yang di depan matanya pun akhirnya lepas. Nah, untuk membangun keluarga sambung diperlukan dua karakteristik, yaitu benar dan rajin. Kita mesti hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita harus hidup rajin. Terus berusaha menyambungkan baik diri maupun yang lainnya. Iya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang keluarga sambung. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.